Halo semua, pernah dengar soal prediksi krisis 2030? Mungkin kedengarannya seperti cerita film ya, tapi ternyata banyak pakar ekonomi global sudah mulai membicarakan skenario riset ekonomi besar-besaran yang diprediksi terjadi sekitar tahun itu. Dan kalau kita nggak siap, semua aset yang sudah susah payah kita kumpulkan hari ini bisa lenyap begitu saja. Coba bayangkan ini. Harga kebutuhan pokok meroket, pasar saham anjlok, bank membatasi penarikan tunai, dan nilai rupiah terjun bebas. Semua orang panik. Ini bukan cuma karena tumpukan utang global, tapi juga karena adanya disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan sistem ekonomi lama yang sudah usang dan harus diganti. Sistem baru yang akan datang nanti akan sangat digital dan penuh ketidakpastian. Intinya, kita harus bersiap. Persiapan terbaik adalah tahu aset mana yang harus dipertahankan, dan aset mana yang justru wajib kita buang dari sekarang. Jangan sampai kalian jadi korban yang menyesal karena salah menyimpan aset. Yuk, kita bedah satu persatu. Aset apa saja yang harus segera kalian evaluasi ulang? Yang pertama, dan ini mungkin paling mengejutkan, uang tunai berlebihan. Betul, uang tunai. Selama ekonomi stabil, uang tunai memang raja. Tapi saat krisis ekstrem melanda, uang tunai yang tersimpan di bank itu rapuh sekali. Kita bicara tentang inflasi ekstrem, di mana nilai uang bisa jatuh drastis. Belum lagi risiko kebijakan moneter darurat, di mana pemerintah bisa saja membatasi penarikan atau bahkan membekukan dana kita. Uang tunai dalam jumlah besar di rekening itu adalah target empuk saat kekacauan terjadi. Jadi, simpan secukupnya saja untuk operasional. Sisanya harus segera diubah ke aset yang lebih kebal, inflasi. Aset kedua yang harus kalian buang adalah aset konsumtif, terutama kendaraan pribadi atau mewah. Jika mobil mewah itu bukan sumber penghasilan, ia justru menjadi beban saat krisis. Nilainya akan jatuh drastis, sementara biaya perawatan dan pajaknya akan terasa sangat berat. Harga bensin bisa jadi melonjak tidak masuk akal. Mobil mewah itu dibeli karena gengsi, tapi di tengah krisis, gengsi tidak bisa dipakai untuk membeli makanan. Hanya kendaraan produktif, seperti truk logistik atau motor untuk pengiriman, yang akan menjadi aset berharga karena mampu menghasilkan arus kas. Ketiga, buang aset gaya hidup. Ini termasuk investasi pada simbol status sosial, barang-barang branded, gadget terbaru setiap tahun, atau dekorasi rumah mahal yang tidak menambah nilai jual. Barang-barang seperti ini tidak liquid, artinya sulit dijual kembali dengan harga yang layak. Saat kamu benar-benar butuh uang, fokuslah pada fungsionalitas, bukan kemewahan yang sifatnya sementara. Keempat, hati-hati dengan properti tanpa nilai fungsional atau produktif. Memang benar tanah tidak akan hilang, tapi nilainya sangat bergantung pada permintaan pasar. Saat ekonomi runtuh, properti akan sangat sulit dijual, sementara biaya perawatan dan pajaknya tetap berjalan. Properti jenis ini bisa menjadi lubang hitam yang menghabiskan tabunganmu. Properti yang akan bertahan adalah properti yang menghasilkan arus kas seperti lahan pertanian, rumah kontrakan, atau tempat usaha yang menjual kebutuhan dasar. Terakhir, aset digital spekulatif. Saya bicara soal koin kripto atau NFT yang kalian beli hanya karena ikat-ikatan dan berharap untung instan. Aset digital memang masa depan, tapi yang sifatnya sangat spekulatif. Bisa kehilangan 90% nilainya dalam semalam, hanya karena ada regulasi baru, keputusan politik, atau serangan siber. Teknologi bisa menjadi alat kehancuran kalau kita tidak memahami risikonya. Diversifikasi ke aset digital harus dilakukan secara cerdas, jangan cuma ikut tren. Nah, setelah tahu apa yang harus dibuang, sekarang kita bahas strategi untuk bertahan dan bahkan berkembang di tengah krisis. Inti dari Survival 2030 bukan lagi soal berapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa cepat kamu bisa beradaptasi. Aset terpenting adalah waktu dan keterampilan. Jika kamu kehilangan semua aset materialmu,
tapi kamu punya keterampilan untuk beradaptasi. Kamu bisa membangun semuanya kembali dari nol. Pelajari keterampilan yang relevan dengan masa depan atau yang sangat dibutuhkan saat krisis, seperti perbaikan, pertanian, atau teknologi dasar. Strategi kedua adalah diversifikasi cerdas. Ini bukan hanya membagi uang di saham dan deposito, tapi menyeimbangkan 3 jenis aset. Pertama, aset fisik, emas yang liquid dan diakui secara global, atau lahan produktif yang bisa menumbuhkan makanan. Kedua, aset produktif. Bisnis kecil yang menyediakan kebutuhan dasar makanan, air, energi, atau jasa perbaikan. Aset seperti ini akan menghasilkan arus kas saat ekonomi sedang sulit. Ketiga, aset pengetahuan. Keterampilan komunikasi, kemampuan membaca peluang, dan pemahaman mendalam tentang teknologi baru. Ketiga, hati-hati dengan utang berbahaya. Utang konsumtif bisa menjadi jerat mematikan saat krisis. Saat pendapatan turun dan bunga bank naik, utang tetap harus dibayar. Pastikan utangmu, jika memang ada, adalah utang produktif, yaitu utang yang digunakan untuk menghasilkan uang lebih besar dari cicilannya. Keempat, bangun jaringan sosial yang kuat. Di tengah kekacauan, koneksi dan komunitas yang saling membantu akan jauh lebih bernilai daripada uang. Jaringan sosial bisa memberikan akses ke informasi vital, bantuan logistik, atau bahkan peluang baru yang tidak terduga. Terakhir, kesiapan mental. Keamanan sejati adalah kemampuanmu untuk tetap tenang dan bertahan dalam skenario terburuk. Punya cadangan kebutuhan dasar, sumber air, dan makanan mandiri, serta strategi darurat. Orang yang siap secara mental akan tetap bisa berpikir rasional di tengah kepanikan massal. Ingat, krisis 2030 bukanlah soal keberuntungan, melainkan soal kesiapan. Mulai dari sekarang, evaluasi kembali semua aset kalian. Kurangi aset konsumtif, lunasi utang tidak produktif, pelajari keterampilan baru, dan bangun sumber penghasilan alternatif. Informasi dan kesadaran adalah bentuk kekayaan yang paling berharga di era digital ini. Jadi, jangan hanya menonton, segera bertindak. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.